Guys, Indonesia berencana menyaingi Singapura bahkan Dubai. Ya teman-teman, hal ini mungkin terdengar cukup sulit karena saat ini ekonomi Singapura dan juga Dubai masih berada di atas Indonesia. Mata uangnya pun memang lebih kuat daripada Indonesia, tapi ada hal yang tidak dimiliki oleh dua negara terkaya di muka bumi ini, yaitu sumber daya alam dan juga ini kemampuan manusia yang cukup banyak di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini Menteri Keuangan Purbaya Sadewa ya dalam rapatnya di Komisi 11 DPR membahas tentang rencana Undang-Undang RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII di gedung DPR Jakarta Kamis. Nah, kenapa Indonesia ingin jadi pusat finansial, teman-teman? Karena selama ini pusat finansial dunia itu berada di Singapura untuk Asia Tenggara dan juga di Dubai. Tidak ada di Indonesia. Kalau misalnya kita berhasil membuat pusat finansial, para investor itu akan datang, teman-teman, dan menanamkan modalnya di Indonesia yang diharap akan menggerakkan roda perekonomian. Nah, kenapa para investor nyaman di Singapura? Karena sumber dayanya, teman-teman ya, ditunjang oleh Indonesia. Ini agak lucu memang, teman-teman ya. Singapura membangun pusat data center, pembangunan infrastruktur yang sangat maju, investor datang, nanam modal. Singapura butuh bahan, kolega Indonesia, pejabat korup Indonesia ditelepon, kirim pasir, kirim semen, kirim batu, kami ingin jadi pusat finansial dunia, kirim energi. Ya para pejabat korup, siap, asal komisi oke. Kata Singapura ya oke. Nah selama puluhan tahun itu terus berlanjut, teman-teman. Dan yang kaya ya Singapura. Indonesia kebagian apa? Kita cuma kebagian remah-remahnya saja. Nah, hari ini kita bakal melihat bagaimana Indonesia sedang bertransformasi, teman-teman. Jalan yang sangat panjang, jangan jalan yang sangat sulit, tapi harus kita tatapi. Kita jajaki ya, teman-teman, satu persatu anak tangga demi Indonesia jadi negara maju. Oke deh, tanpa panjang lebar, kita simak dulu ya rapat yang dilaksanakan oleh Menke Purbaya di Komisi 11 DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memulai pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Rancangan undang-undang ini disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global sebagaimana tercermin dalam program Asta Cita. Upaya ini merupakan pengejawantahan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni bahwa tujuan pembangunan ekonomi nasional pada akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, perkembangan ekonomi dan keuangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa pusat-pusat keuangan internasional telah menjadi instrumen penting bagi banyak negara untuk menarik investasi, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inovasi sektor keuangan, dan memperkuat posisi negara tersebut dalam rantai nilai ekonomi dunia. Keberadaan pusat keuangan internasional memungkinkan mobilisasi modal global yang lebih efisien, mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif, serta menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah tinggi. Indonesia memiliki fondasi yang amat kuat untuk mengambil peran yang lebih besar dalam ekosistem keuangan global. Dengan ukuran ekonomi yang besar, pasar domestik yang luas, posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang baik, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas keuangan internasional di kawasan Asia dan dunia. Memiliki suatu wilayah keuangan internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, kelembagaan, kepastian hukum, dan daya saing yang setara dengan berbagai pusat keuangan internasional yang telah berkembang di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, pemerintah memandang perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai wilayah yang memiliki kekhususan tertentu untuk mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa keuangan global. Pembentukan PFII dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis bagi pendalaman sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi sektor keuangan, peningkatan investasi, fasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Selain itu, penyusunan RUU ini juga merupakan pelaksanaan amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengatur bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia perlu diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan PFII memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bagian dari agenda transformasi sektor keuangan nasional. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini kita akan launching B50. Solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara. Mulai 1 Juli 2026, Indonesia resmi pakai B50. Presiden Prabowo direncanain bakal ngeluncurin secara resmi penggunaan B50 di awal Juli ini. Jadi, solar yang kita gunain sekarang tuh terdiri dari 50% biodiesel berbahan sawit dan 50% solar fosil. Yang menarik, Menko Airlangga bilang kebijakan ini bukan cuma soal ganti campuran bahan bakar, tapi efeknya bisa bikin negara hemat sampai 48 triliun rupiah dan kurangi impor bebe hingga 4 juta kiloliter tiap tahunnya. Dengan B50 ini mulai berlaku 1 Juli 2026, Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. 1 Juli 2026, hari bersejarah, pemerintah resmi mengimplementasikan penggunaan B50 untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia. Sebetulnya, pergerakan menuju kemandirian ini sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu. Lantas bagaimana secara historis cerita pengimplementasian biodiesel di Indonesia? Jadi dari CPO kelapa sawit jadi bensin, kemudian dari kelapa sawit jadi solar. Tahun ini kita tidak impor solar 5 juta ton. Wassalam, 1 Juli tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan yang dikatakan B50, 50% sawit, 50% fosil dari dalam negeri, tidak impor lagi. Nantinya 100% nggak ada impor. Bensinnya dari sawit, solarnya dari sawit. Inilah kita diganggu terus. Inilah kita diganggu terus. Jadi dia bahagia kalau kita kesulitan. Wajar, wajar. Karena Indonesia mau dijadikan pasar selama-lamanya. Tapi menemukan presiden, Pak Menteri, balikan ini keadaan dalam waktu singkat. Siap Bapak Presiden. Prabowo tutup keran kebocoran ekonomi siapa yang paling terdampak? Mari kita mulai dari akar masalahnya. Sebuah fenomena klasik yang oleh para ekonom sering disebut dengan istilah kebocoran ekonomi. Selama puluhan tahun, Indonesia itu diibaratkan seperti sebuah ember raksasa yang sangat kokoh, terbuat dari kayu jati terbaik dan diisi penuh oleh air murni yang diambil dari mata air pegunungan yang suci. Air murni itu adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, kelapa sawit, tembaga, hingga bauksit. Namun sayang seribu sayang, ember raksasa ini ternyata memiliki lubang-lubang kecil di bagian bawahnya yang tidak kasat mata. Setiap kali air diisi sampai penuh, air tersebut merembes keluar secara perlahan, mengalir membasahi pekarangan tetangga, membuat rumput di halaman tetangga tumbuh begitu hijau dan subur, sementara tanah di bawah ember kita sendiri tetap kering dan gersang. Bagaimana kebocoran ini bisa terjadi dalam dunia nyata perdagangan komoditas? Sangat sederhana namun sistematis. Selama bertahun-tahun, Indonesia adalah eksportir mentah terbesar untuk berbagai jenis komoditas. Kita menggali tanah kita, mengambil biji nikel atau batu bara, lalu langsung melemparkannya ke dalam kapal tongkang untuk dikirim ke luar negeri. Transaksi perdagangannya seringkali tidak dicatat di bank-bank dalam negeri kita. Proses penentuan harganya dilakukan di bursa komoditas luar negeri. Perusahaan yang memfasilitasi logistiknya menggunakan kapal berbendera asing dan diasuransikan oleh perusahaan asing. Yang lebih parah lagi, uang hasil penjualannya, yang kita sebut sebagai devisa hasil ekspor atau DHE, seringkali hanya menumpang lewat di sistem perbankan Indonesia selama beberapa jam, sebelum akhirnya terbang kembali dan menetap dengan nyaman di rekening-rekening bank di Singapura atau pusat suaka pajak lainnya. Secara statistik dan analisis ekonomi makro, fenomena ini menciptakan ketimpangan yang luar biasa. Indonesia menanggung semua beban lingkungan, hutan yang gundul, lubang galian yang menganga, polusi udara, jalan-jalan daerah yang rusak akibat truk muatan berat, hingga konflik sosial di area pertambangan. Namun, nilai tambah ekonomi terbesar seperti jasa keuangan, pembiayaan perdagangan, manajemen risiko, investasi sekuritas, hingga pajak korporasi raksasa justru dinikmati oleh negara-negara yang bahkan tidak memiliki segram pun nikel atau sebatang pun pohon kelapa sawit di tanah mereka. Ini bukan sekadar ketidakadilan ekonomi, ini adalah sebuah kebodohan struktural yang telah kita biarkan berlangsung selama lintas generasi. Disinilah Presiden Prabowo Subianto masuk dengan membawa pendekatan yang jauh lebih tegas dan tanpa kompromi. Pemerintah mulai memperketat pengawasan ekspor secara radikal. Kebijakan kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor, DHE,
Di dalam sistem perbankan domestik tidak lagi dijalankan dengan setengah hati atau sekadar menjadi imbauan manis di atas kertas. Pengawasan diperketat dengan mengintegrasikan sistem pelaporan bea cukai, Kementerian Teknis, dan Bank Indonesia ke dalam satu jaringan digital yang tidak bisa dimanipulasi. Jika Anda mengeruk kekayaan dari bumi Indonesia, maka uang hasil penjualannya harus tinggal di Indonesia, berputar di perbankan Indonesia, dan digunakan untuk memperkuat struktur modal nasional. Titik. Tidak ada diskon, tidak ada kompromi di bawah meja. Kebijakan ini diperkuat dengan melanjutkan dan memperluas agenda hilirisasi secara masif. Hilirisasi adalah sebuah kata yang terdengar sangat teknis, namun maknanya sangat membumi. Stop menjual tanah air kita secara murah dalam bentuk mentah. Kita tidak boleh lagi mengekspor biji mentah. Semuanya harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri melalui fasilitas pemurnian atau smelter. Nikel harus diubah menjadi ferronikel, lalu menjadi baja tahan karat, hingga akhirnya menjadi komponen baterai kendaraan listrik. Kelapa sawit tidak boleh lagi keluar hanya sebagai minyak sawit mentah, CEPO, melainkan harus diolah menjadi produk turunan seperti oleokimia, kosmetik, hingga biofuel kelas tinggi. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas bisa melonjak hingga belasan, bahkan puluhan kali lipat. Lantas pertanyaannya, siapa yang paling terdampak dan merasa gerah dengan perubahan kebijakan yang radikal ini? Tentu saja pihak pertama yang paling terpukul adalah para pemburu rente internasional dan jaringan perantara ilegal yang selama ini hidup makmur dari kegelapan sistem pengawasan kita. Selama bertahun-tahun, praktik ekspor ilegal seperti penyelundupan biji nikel secara sembunyi-sembunyi melalui pelabuhan tikus atau manipulasi dokumen manifest kapal menjadi ladang uang yang sangat menggiurkan. Ketika pengawasan diperketat dan sistem digitalisasi satu pintu diterapkan, ruang gerak para penyelundup ini otomatis menyempit hingga ke titik nol. Pihak kedua yang terdampak adalah pusat-pusat finansial regional yang selama ini menjadi tempat penampungan favorit bagi dana-dana pelarian atau modal tidak tercatat dari Indonesia. Ketika Indonesia dengan tegas mewajibkan DHE masuk dan bertahan di perbankan domestik, pasokan likuiditas dolar di pasar finansial tetangga tentu akan merasakan dampaknya. Bayangkan miliaran dolar yang biasanya mengalir lancar setiap bulan untuk mengisi pundi-pundi bank asing, kini harus tertahan di dalam negeri untuk menggerakkan roda ekonomi nasional kita sendiri. Wajar saja jika ada kecemasan yang mendalam di kalangan elit finansial regional. Mereka harus mulai menyesuaikan diri dengan realitas baru. Indonesia tidak lagi mau menjadi donatur likuiditas gratis bagi kemakmuran negara lain. Jika kita membandingkan posisi Indonesia sekarang dengan masa lalu, perbedaannya sangat kontras seperti bumi dan langit. Di masa lalu, Indonesia seringkali diposisikan sebagai raksasa yang lugu dan penurut. Kita memiliki segalanya, namun kita selalu mendengarkan nasihat lembaga-lembaga keuangan internasional yang mendikte agar kita tetap membuka pasar sekondusif mungkin tanpa proteksi, yang berujung pada eksploitasi besar-bisaan tanpa menyisakan modal yang cukup untuk pembangunan dalam negeri. Kini, Indonesia tampil sebagai negara yang mulai sadar akan kekuatan tawar-menawarnya sendiri. Kita mulai memahami bahwa dalam catur ekonomi global, pemenang bukanlah mereka yang memiliki bidak paling banyak, melainkan mereka yang tahu kapan harus melangkah maju untuk melindungi rajanya dan mengunci pergerakan lawan. Strategi satu pintu Prabowo, mengapa Indonesia mulai menguasai rantai nilai sendiri? Untuk memahami mengapa strategi ini begitu ditakuti sekaligus dikagumi, kita harus membedah apa yang dimaksud dengan strategi satu pintu dalam visi ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Strategi ini bukan sekadar urusan birokrasi, bukan pula sekadar membuat satu gedung megah lalu menempelkan papan nama pelayanan terpadu. Ini adalah sebuah perombakan total terhadap cara kerja ekosistem ekonomi kita dari hulu hingga ke hilir. Sebuah upaya sistematis untuk merebut dan menguasai seluruh rantai nilai komoditas strategis kita sendiri. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar konsep ini bisa dipahami oleh siapa saja, mulai dari mahasiswa ekonomi di kampus Mentereng hingga abang tukang bakso yang sedang mangkal di pinggir jalan. Bayangkan Indonesia adalah pemilik sebuah kebun mangga yang sangat luas dan subur. Pohon-pohon mangganya berbuah lebat, manis dan ranum. Di masa lalu manajemen kebun kita sangat kacau. Setiap anak buah di kebun boleh menjual mangga ke siapa saja secara bebas lewat pagar belakang. Ada yang menjualnya dalam bentuk mentah yang masih asam, ada yang menjualnya dengan harga murah meriah kepada tengkulak asing karena butuh uang cepat, dan ada pula yang membiarkan mangganya dicuri tetangga karena pagar kebun kita bolong-bolong. Iya guys, sudah kita simak ya penjelasan dari Menke Purbaya terkait rencana Indonesia untuk bisa jadi pusat finansial internasional. Nah, teman-teman, ini tentu adalah langkah yang baik, langkah yang bagus.
Karena ya keuangan kita harus dikelola oleh kita sendiri. Jangan sampai ya kita punya uang teman-teman malah diinvestasikan ke negara lain atau ke tematik Singapura, kan itu sama saja bohong. Kita harus bisa berdikari sendiri, bukan saja di hilirisasi, bukan saja teman-teman di ekonomi, tapi juga di finansial. Ya, tentu kita bakal dukung ya ini program Pak Purba ya, mudah-mudahan terlaksana, dan walaupun ya jalannya sulit, itu memang harus kita jajaki satu persatu. Indonesia harus menaiki anak tangga demi Indonesia jadi negara maju. Ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.